Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pakuan TV ingin mengungkap atau menguak misteri sejarah perjalanan dari Bunda I Gusti Ayu dari awal pertama terjun ke dunia kespiritualan. Dan kebetulan sekarang sudah berada di hadapan kami. Assalamualaikum Bunda Ayu. Waalaikumsalam. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Kanjeng Gusti Ayu Pertiwi. Saya dari Bojonggede. Ingin memberikan penjelasan pengalaman hidup dan perjalanan spiritual dari kehidupan saya pribadi dari awal dan sampai saat ini. Bunda bisa diceritakan apa sih yang mendorong Bunda itu terjun ke dunia spiritual? Apa itu dari garis keturunan atau dari mana gitu? Apa belajar ke seseorang atau gimana gitu? Kalau untuk belajar, kita tetap belajar karena tanpa guru kita tidak ada apa-apanya. Dari awal Bunda mengisahkan kehidupan dari perjalanan pernah tidak sadar dalam waktu 2 hari awal pertama. Dari situ pengalaman-pengalaman goib yang Bunda rasakan sangat membuat Bunda itu menjadi pertanyaan, itu apa ya? Nah, yang akhirnya terkuak bahwasanya Bunda mengalami suatu antara kehidupan yang nyata maupun kehidupan yang nggak nyata. Nah, dari situ Bunda mempelajari suatu ilmu yang tidak nampak. Dari situ awalnya memang Bunda dari garis keturunan ibu dan bapak. Kalau ibu memang asli dari Jogja, Solo, dan keturunan dari Amangkurat 4, PH Sandio, Kiai Nur Iman. Dari situ tergugah hati Bunda untuk siapa sih leluhur Bunda yang dahulu sampai dengan sekarang. Terus Bunda gali, yang akhirnya mendapatkan suatu pengalaman, suatu yang alam yang tiada nyata. Dari situ Bunda mengetahui kebesaran Allah. Mungkin orang lain tidak bisa mengalami seperti ini, tapi karena Bunda benar-benar melihat suatu kebesaran, kekuasaan Allah yang begitu amat sangat besar, yang menjadikan Bunda ini suatu hal manusia yang memahami sedikit demi sedikit, walaupun sekarang masih belajar dan belajar. Itu saja. Bisa diceritakan sedikit kisah perjalanan sampai akhirnya Bunda terjun sampai sekarang? Ya, kalau untuk perjalanan itu lama sekali ya. Dari 2000 saya perjalanan spiritual. Dari satu leluhur ke leluhur kedua, ketiga, sampai dengan perjalanan suatu sejarah. Dari situ Bunda menyusuri sejarah, lebih banyak untuk sejarah Pajajaran, penelusuran saja. Dan alhamdulillah setelah dari situ Bunda mengalami suatu kalau kita bilang pengalaman yang luar biasa saja yang dialami untuk kekuasaan Allah. Pengalaman yang paling berkesan menurut Bunda itu ketika apa itu? Perjalanan kemana, atau mencari sesuatu kah, atau
sedang menangani suatu pasien kah? Gitu. Iya. Yang paling berkesan perjalanan pada waktu ke Ibu Ratu Anti itu sebenarnya banyak untuk fenomena alam, tapi Bunda merasakan yang amat sangat berkesan pada waktu di Ibu Ratu Anti itu fenomena alam yang sangat luar biasa. Kita membuat sejarah siang, tapi pada waktu itu fenomena alam menjadikan malam, suasana malam, suasana sunyi, suasana hening seketika. Dan setelah kita bertawasul, selesai berdoa, terang benderang kembali, suasana siang. Nah itu yang suatu kebesaran Allah yang sudah Bunda rasakan. Dan memang masih banyak lagi fenomena yang Bunda rasakan dengan kebesaran Allah, tidak bisa diceritakan satu persatu. Yang jelas kita meyakini diri kita bahwa diri kita adalah bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, kita hanya berserah kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, pengalaman dalam mengobati. Kalau Bunda nggak bisa apa, hanya mengobati sesuai dengan ajaran yang sudah Bunda lakukan, hanya dengan air putih, dengan doa, dengan zikir. Apabila kita mempunyai rezeki lebih, ya kita bersedekah untuk para doa apa, itu aja yang Bunda ajarkan, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk pengalaman pengobatan, ya alhamdulillah kuasa Allah. Pengalaman-pengalaman. Gini Bunda, kan untuk generasi sekarang ya banyak kan, ya bukan banyak kan, sudah pokok di antara 1000 itu paling 1% yang tahu atau istilahnya mau peduli dengan hal-hal bukan yang misterinya ya. Jadi tentang seni budaya kita nih, memang ini rada menyimpang sedikit gitu pertanyaannya. Tapi bagaimana harapan Bunda ke depannya supaya ini dapat bermanfaat untuk anak cucu kita? Siap. Kalau untuk seni dan budaya, yang nomor satu adalah kesenian, ya, kesenian dari Jawa, dari segala Nusantara memang harus dimajukan untuk kesenian. Dari kesenian dari Jawa Barat, apa khasnya, dari Jawa Tengah, apa khasnya, memang itu harus dilestarikan. Dan kedua, untuk kebudayaan, satu situs sejarah para leluhur, memang itu juga harus dibuka tabir, dibuka penjelasan untuk budaya. Yang Bunda harapkan untuk ke depan, semoga para penerus, para penunjang untuk Nusantara khususnya harus lebih memahami kesejarahan para karuhun, para sesepuh dan para leluhur sebelum kita, itu harus lebih diperhatikan, dipedulikan. Itu harapan Bunda, karena tanpa sejarah, tanpa para leluhur, kita bukan apa-apa, seperti itu. Jadi pesan dan amanah Bunda, teruskan amanah para leluhur dan majukan, sukseskan dalam seni dan kebudayaan Nusantara. Itulah harta yang kita punya. Hanya itu pesan Bunda, semoga ini bermanfaat. Sekali lagi untuk memberikan kehidupan, kelayakan sebagai umat semuanya, agar menjadikan Indonesia, negara kita, bangsa kita lebih maju, sentosa, sejahtera, damai, dan sejahtera. Selebihnya untuk seni dan kebudayaan tetap harus kita lestarikan. Pesan Bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa hasil wawancara dengan Bunda Ayu.
Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan khususnya untuk anak cucu kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.